Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membicarakan tentang sesuatu ataupun tanah yang terkena najis. Bagaimanakah cara untuk menyucikannya? Ini sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 1 halaman 115. Lau asabal arda nahwu baulin wa jaffa fasubba ala mawdi'ihi ma'un faghamarahu tahura walau yandab ayyaghuru sawa'un kanatil ardu salbatan aurahwatan. Jadi apabila sejengkal tanah terkena kencing, artinya seseorang kencing di tanah. Kemudian setelah kencing tersebut kering. Setelah kering maka dituangkan air pada tempat terkena kencing tersebut. Faghamarahu. Air yang dituang tersebut merata. Sehingga seluruh tanah yang pada dasarnya terkena kencing merata dengan air yang dituangkan. Ini adalah hukumnya tahura, suci. Tanah tersebut menjadi suci walaupun air yang dituang tidak masuk ke dalam pori-pori tanah. Sekali lagi, seseorang yang kencing di tanah, kemudian kencingnya telah kering, telah hilang kencingnya. Dituangkan air pada tempat kencing tersebut sehingga air merata. Seluruh tempat kencing terkena air yang dituangkan. Tempat yang terkena kencing ataupun tanah tersebut menjadi suci. Walaupun air yang dituang tidak masuk ke dalam pori-pori tanah. Karena boleh jadi tanah tersebut tanah keras ataupun tanah yang becek. Wa iza kanatil ardu lam tashtarub ma tanajjasat bihi fala budda min idalatil aini qabla sabbil ma'il qalili 'alaiha kama law kanat fi ina'in. Yang kedua, tanah yang terkena najis. Seperti surah yang pertama tadi. Seseorang kencing pada satu tanah, kemudian kencingnya tidak kering. Karena sifat tanah tempat seseorang kencing tersebut bersifat liat. Sehingga kencing yang dikencingi pada tanah tersebut adalah tergenang. Masih ada kencingnya. Tidak kering. Ini cara menyucikannya adalah seseorang tersebut yaitu menghilangkan ain najis yang ada pada tanah. Karena pada tanah tersebut masih ada kencing maka dihukumi dengan najis ainiyah. Dihilangkan ainiyahnya, in najis tersebut. Sehingga tanah menjadi najis hukmiyah. Setelah tersebut baru dituangkan air yang sedikit. Ini berlaku bagi air yang sedikit. Kalau air banyak itu tidak masalah. Tidak perlu dijadikan najis ainiyah kepada najis hukmiyah. Ini sama seperti ada najis di dalam gelas dan sebagainya. Maka hilangkan ain najis yang ada dalam gelas kemudian tuangkan air, maka sucilah gelas tersebut. Demikian juga pada tanah ini. Ini yang kedua. Walau kanatin najasatu jamidatan fatafattat
wahtalatat bit turabi lam yathur. Qal muhtaliti bi nahwi sadidin bi ifadatil ma'i alaihi la budda min izalati jam'i turabil muhtalati biha. Yang ketiga adalah najis ainiyah, seumpama kotoran ayam yang sudah kering. Kemudian kotoran ayam tersebut hancur. Ya, fatafattat, hancur seperti tepung, seperti debu. Kemudian bercampur dengan debu yang ada di tanah. Ini bagaimana menyucikannya? Menuangkan air langsung kepada debu yang bercampur dengan najis yang telah hancur, maka tidak akan menyucikan. Apabila air yang dituangkan itu air yang sedikit, tidak sampai 2 kulah. Jadi cara menyucikannya adalah menghilangkan, mengambil, membuang debu-debu yang bercampur dengan najis. Itu diambil, dibuang. Seluruh debu tersebut dibuang. Sehingga yang nampak adalah tanah keras yang tidak berdebu. Baru dituangkan air. Maka ketika dituangkan air, tanah tersebut menjadi suci. Inilah 3 macam contoh seseorang menyucikan tanah. Yang pertama yaitu seseorang yang kencing pada tanah, kemudian kencingnya diserap oleh tanah sehingga kering, menuangkan air yang merata kepada tempat yang terkena kencing, maka tanah tersebut menjadi suci. Yang kedua, tanah yang dikencingi, kemudian kencingnya tidak menyerap ke dalam tanah karena tanahnya bersifat alot, bersifat liat. Maka caranya adalah membuang najis tersebut dari ainiyah menjadi najis hukmiyah, baru dituangkan air. Yang ketiga adalah kotoran najis yang telah hancur bercampur dengan debu tanah. Cara menyucikannya adalah membuang semua debu-debu yang telah bercampur dengan najis tersebut, kemudian baru dituangkan air. Ketiga contoh ini bisa kita masukkan kepada tempat-tempat lain. Bisa kita praktekkan kepada tempat-tempat lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.